Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, para pengajar bahasa yang senantiasa meluangkan waktu hingga di episode ke-18 dan selamat bergabung dalam Sikil Podcast Live. Episode yang ke-18. Tak terasa kita sudah berada di episode kali ini dan tentu hari ini masih menjadi bagian dari serangkaian untuk membahas Merdeka Belajar dalam pembelajaran bahasa. Dan tentu senang sekali saya Merinda Tobing selaku pewara bisa kembali berjumpa di hadapan Bapak Ibu para pengajar bahasa yang sore hari ini bergabung melalui Zoom maupun melalui kanal YouTube Simio Kitab in Language. Dan di episode ke-18 kita akan lebih spesifik untuk membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana sih cara mewujudkannya dalam pembelajaran bahasa? Tentu sore hari ini selain kita akan belajar banyak dari narasumber kita, Anda juga bisa bertanya melalui fitur Q&A dengan format nama, spasi instansi, dan tuliskan pertanyaan Anda apa. Pastikan membuat pertanyaan yang menarik, karena di setiap episode Sikil selalu menyiapkan satu hadiah bagi seorang penanya terbaik setiap episodenya. Baik, sore hari ini tentu saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh salah satu narasumber kita yang luar biasa. Namun sebelum itu saya akan sedikit memperkenalkan siapa sih sosok narasumber kita yang istimewa sore hari ini. Beliau mulai terlibat di dunia pendidikan sejak tahun 2001 sebagai guru bahasa, guru kelas, PKS bidang akademik, dan saat ini beliau lebih concern untuk pengembang kurikulum, pelatih guru, dan juga desainer program pelatihan guru. Tak hanya itu, beliau juga merupakan ketua KGC di tahun 2020 hingga 2022 ya. Langsung saja kita akan menyapa beliau, Ibu Elizabeth Susan MPD. Selamat sore, Assalamualaikum. Halo, selamat sore, Mame. Selamat Apa sore, kabar? Bapak Ibu semua. Kabarnya gimana, Bu Susan? Hari ini sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Masih Tuhan, semangat ya. sehat. Apalagi Iya mau ketemu dong. guru-guru bahasa Inggris. Iya. Lebih tepatnya ini lebih ini sih kompleks para pengajar Kompleks ya, bahasa, para Bu pengajar Susan. bahasa ya. Oke, oke, oke. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan lebih spesifik, Bu Susan, membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu bahwa ini identik sekali dalam kurikulum Merdeka, yang mana memang semuanya berpusat pada peserta didik ya, Bu Susan. Ya, Kita harus betul. tahu kebutuhan mereka, kita harus tahu karakteristik mereka, dan tentu tidak bisa nih diperlakukan dengan sama. Kira-kira Bu Susan, apa saja yang akan dibahas nih sore hari ini nanti? Mm-mm. Eh, Sebelum mulai teknisnya tentu kita perlu memahami why-nya gitu kan ya. Kita akan Mm-mm. belajar why-nya, kenapa pembelajaran berdiferensiasi, lalu gimana implementasinya, gitu ya. Terutama juga nanti saya pengennya justru lebih banyak diskusi sama teman-teman guru sih, Mame, Ya, gitu betul ya, banget. Mm-mm. supaya lebih tajam ke pemahaman kita, ke implementasi gitu ya. Iya, nanti kita di akhir akan punya waktu lebih panjang Bu Susan untuk diskusi. Siap. Biasanya Bapak Ibu guru nih seru banget nih ya. Semoga nanti semua pertanyaan bisa terjawab ya. Bu Susan nanti akan menjelaskan tentang yang pertama miskonsepsi yang sering muncul ya Bu Susan dalam pembelajaran berdiferensiasi, kemudian apa saja sih ciri-ciri atau karakteristiknya, dan di paling akhir nanti akan dibongkar strategi yang paling tepat dalam pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Bu Susan sudah siap untuk bisa sharing pada kita semua sore hari ini? Ya, boleh. Baik, silahkan Bu Susan. Ya. Selamat sore, Bapak Ibu. Menyapa lagi ya. Kita akan mulai pemaparan dulu. Saya punya waktu berapa lama, Mame? Sekitar 15 menit. 15 menit ya. Semoga kita bisa we can make it fast. Boleh minta tolong dibantu untuk share? Ini langsung aja ke halaman ke slide ketiga, Mas. Oke, baik. Kalau kita bicara mengenai pembelajaran diferensiasi itu ya, sebetulnya apa sih pembelajaran berdiferensiasi gitu ya? Pembelajaran berdiferensiasi ini kita bisa sebut sebagai respon terhadap keberagaman. Ya, ini adalah bentuk respon kita sebagai guru terhadap keberagaman muridnya. Ini juga suatu cara yang guru lakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap muridnya, gitu ya.
pembelajaran berdiferensiasi ini bukan pendekatan yang one size fits all gitu. Kalau dianalogiin tuh ya, kita nggak bisa ngasih semua anak di kelas itu pakai baju yang sama, ukurannya sama, warnanya sama, bahannya sama gitu ya. Karena kan nggak akan bermanfaat buat anak-anak. Tentu akan ada yang ngerasa bajunya kepanjangan, bajunya kependekan gitu ya, atau mungkin bajunya nggak bisa dipakai, terus apa manfaatnya gitu kan. Nah, justru pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi ini merupakan satu pembelajaran yang instead of one size fits all, ini lebih ke tailor made gitu ya, lebih ke pembelajaran yang customize, yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan muridnya. Next. Nah ini nih, miskonsepsinya apa sih? Gitu. Kadang-kadang kita sering sekali mix up dengan pemahaman-pemahaman yang tidak sepenuhnya benar gitu ya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang kita mau bongkar dulu apa sih umumnya miskonsepsi yang terjadi di lapangan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama, kita suka salah persepsi kalau pembelajaran berdiferensiasi ini diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus aja atau anak-anak dengan kesulitan belajar aja gitu ya. Padahal kenyataannya diferensiasi ini juga diberikan kepada semua murid gitu ya, apapun tahapan kompetensinya gitu ya, bahkan buat anak yang jenius sekalipun. Gitu, anak-anak yang rata-rata juga berhak mendapatkan diferensiasi pembelajaran. Gitu ya. Jadi ini enggak diperuntukkan kepada anak yang berkebutuhan khusus aja, tapi buat semua anak yang ada di kelas. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi ini tuh seringkali disamakan dengan pembelajaran individual. Yang sebenarnya nggak gitu ya. Gitu. Kalau individual kan one on one, satu-satu gitu. Pembelajaran berdiferensiasi pendekatannya nggak seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh ke belakang ya. Yang ketiga, ini jadinya gurunya membuat banyak RPP untuk pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Ini yang seringkali dikhawatirkan guru, Bu, kalau pembelajaran diferensiasi itu berarti aku harus bikin beberapa RPP gitu ya. Padahal enggak juga. Pembelajaran berdiferensiasi ini justru membutuhkan peran kita sebagai desainer pembelajaran untuk dapat merancang satu RPP yang bisa mencakup melingkupi pembelajaran berkelompok gitu ya dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi RPP-nya nggak perlu banyak. Lalu apalagi? Nah ini juga pembelajaran berdiferensiasi itu tidak kompatibel dengan standar. Aduh, ini nih pembelajaran berdiferensiasi ini seringkali dianggap nggak kompatibel, terutama buat anak-anak yang udah punya pencapaian tinggi gitu ya, yang udah pada level pemahaman yang cukup baik. Dianggapnya lagi nggak kompatibel. Jadinya menurunkan standar anak-anak yang sudah mampu gitu. Dan yang terakhir, pengelompokan muridnya. Ini juga seringkali salah persepsi bahwa miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi ini tuh biasanya pengelompokan muridnya udah saklek. Kelompok on level misalnya, above level, below level, ya udah dikelompokkan dengan anak-anak yang sejenis gitu ya, yang sama kemampuannya. Pembagian kelasnya tuh kaku banget. Itu padahal dalam pembelajaran diferensiasi, pengelompokan kelas itu sifatnya sangat fleksibel. Itu pengelompokan kelas itu bisa mulai dari pengelompokan secara klasikal, kelompok kecil, kelompok besar, bahkan juga melibatkan penugasan secara mandiri, individual gitu ya. Nah ini sih yang perlu kita bongkar pemahaman-pemahaman ini, yang bisa mislead gitu. Oke, next. Nah, tadi Mbak Mei juga udah bilang bahwa ini tuh kita tuh ngomongin ini terkait dengan kurikulum merdeka gitu ya. Yang di mana-mana kita udah paham betul bahwa kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang berorientasi pada murid gitu kan. Sebetulnya tingkat orientasi pada murid ini ada 3. Itu tingkat yang pertama adalah tingkat di mana kita memenuhi hak anak. Kita tahu anak-anak ini punya kebutuhan ya. Kita tahu anak-anak ini punya hak untuk dapat belajar dengan nyaman misalnya ya, punya hak diterima, punya hak didengarkan pendapatnya. Ini tuh pada level 1 pemahaman terhadap anak itu dilihat dengan sudah terpenuhinya 10 konversi hak anak. Gitu ya. Naik lagi tahapannya. Kurikulum yang berorientasi pada anak pada level kedua adalah melakukan diferensiasi.
Yaitu diferensiasi ini apa? Diferensiasi ini setelah kita penuhi hak-haknya anak, yang kedua, tahap keduanya kita memahami kebutuhannya apa. Kita mengenali minatnya apa. Kita melihat betul sampai pada tahap kompetensi yang mana anak-anak kita ini sudah berada, gitu ya. Nah, baru yang tahap ketiga adalah tahap personalisasi. Ini udah beda lagi, ini yang kita sebut dengan pembelajaran yang individual tadi. Bahwa anak-anak tuh sampai dilihat kebutuhan terkecilnya apa, bisa khusus, bisa berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Gitu ya. Tapi untuk saat ini, saya yakin kebutuhan kita untuk pembelajaran berdiferensiasi ini sangat berdampak sama murid-murid kita. Jadi kita nggak perlu dulu loncat langsung ke yang personalisasi gitu ya. Kalau kita sudah bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, ini tuh sudah bantuan yang sangat baik. Sudah merupakan apa ya, proses support terhadap murid-murid kita untuk mendapatkan dampak pembelajaran yang lebih merdeka. Gitu ya. Kita lihat ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Yang pertama, bersifat proaktif. Itu tadi, seperti yang sudah kita sebut tadi di awal, bahwa ini tuh bentuknya respon. Pembelajarannya ini responsif. Kita lihat pada satu waktu, misalnya, oh ternyata murid-murid ini tuh masih kesulitan ya. Ada murid-murid yang kesulitan misalnya memahami tentang tenses gitu. Sementara ada teman-teman lain yang sudah jauh lebih bisa menerapkan itu dalam bacaan dan tulisan gitu. Ada gap. Nah ini nih gimana caranya ya membantu, memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang kita sebut sebagai sifatnya proaktif. Yang kedua, menekankan kualitas daripada kuantitas. Nah, kadang-kadang kita tuh kalau ngajar, ini tuh pengalaman saya juga sebagai guru ya Mbak Mei dulu ya, waktu masih jadi guru, kadang-kadang kalau ngajar itu dituntut menyelesaikan konten, kita diberi setumpuk materi gitu yang harus diselesaikan dalam satu waktu gitu ya, satu semester segini nih materinya, berapa bab gitu kan. Bahkan kita tuh jadinya mengejar ketuntasan konten daripada pencapaian kompetensinya. Nah, sementara itu saat ini di kurikulum Merdeka ini kan lebih fokus kepada pengembangan kompetensi, di mana kita itu lebih memikirkan kedalaman suatu kompetensi, suatu materi daripada keluasannya, gitu ya. Jadi ini juga yang perlu kita berikan. Kalau butuh memberikan waktu khusus untuk lebih menggali potensi, untuk lebih memberikan pemahaman secara berdiferensiasi, kenapa enggak? Gunakanlah waktu itu gitu ya. Jadi kita lebih memperhatikan kualitasnya daripada kuantitas seberapa banyak materi yang kita kuasai. Itu sih. Nah, yang ketiga berakar pada assessment. Kalau kita ngomongin kebutuhan diferensiasi, ini tuh diawali dengan menganalisis dulu kebutuhan anak yang melalui assessment awal pembelajaran gitu ya. Assessment pembelajaran, dikenali dulu kebutuhannya apa. Kemudian along the way you can also keep assessing them, tetap lagi di-assess gimana sampai sejauh mana sih anak ini sudah berproses, proses belajarnya udah sejauh mana sih. Again, ini sifatnya lebih low stake gitu ya. Bukan menilai, formatif ini bukan menilai pencapaian untuk dijadikan apa namanya dasar kelulusan, tapi kita melihat bagaimana mereka melalui proses ini. Masih kesulitan apa enggak? Butuh dibantu di mana? Sampai akhirnya prosesnya berakhir pada assessment summative. Gitu ya. Ini berakar pada assessment. Ketiga, assessment ini dilakukan secara berkelanjutan dari awal hingga akhir proses pembelajaran. Yang keempat, menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Ini nanti juga kita akan bahas lebih detail tentang ini ya. Yang kelima, berorientasi pada peserta didik. Nah, tadi kita udah bahas juga. Oke, jadi pembelajarannya itu nggak di-driven oleh materinya, gitu ya, tapi oleh kebutuhan muridnya apa. Yang keenam, ini merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Kalau tadi kita ngomong nggak personalized, nggak one-on-one, tapi ini juga nggak klasikal terus-terusan, nggak yang one size fits all. Tapi gimana caranya memadukan kapan harus klasikal, kapan harus kelompok yang lebih kecil, kapan harus berkelompok berpasangan, kapan anak-anak ini diberikan tugas untuk melakukan tugas individualnya. Gitu ya. Jadi ini tuh ambil tengah-tengahnya, moderasinya gitu antara pembelajaran yang klasikal dan pembelajaran yang individual. Dan yang terakhir, bersifat hidup. Gitu ya. Kita saat ini percaya bahwa kurikulum itu harusnya dokumen yang hidup.
Demikian juga pembelajaran. Dokumen-dokumen pembelajaran itu juga bersifat hidup. Artinya bisa disesuaikan, bisa diadaptasi, bisa diberikan penambahan, pengurangan, evaluasi, perbaikan gitu ya setiap saat. Nah, ini nih, dari sini nih, ini udah kelihatan belum ya ciri-ciri pembelajaran diferensiasinya di kelasnya Bapak Ibu? Gitu, apakah Bapak Ibu sudah melakukan yang ini? Gitu, kalau sudah saya seneng banget ya. Gitu, kalau belum, nggak apa-apa. Belum ada yang terlambat, nggak ada kata terlambat untuk memberikan yang terbaik buat murid gitu ya. Next. Nah, kalau kita bicara keragaman, saya mengambil referensi banyak dari referensinya Tomlinson. Bapak Ibu bisa cek juga ya. Ketik aja browsing, coba cek diferensiasi Tomlinson gitu. Karena Tomlinson adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita ngomongin keberagaman murid tuh keberagaman itu banyak sekali ya. Bahkan keberagaman demografi kalau di Indonesia, keberagaman daerah, suku, bangsa, budaya gitu kan dan lain-lain. Tetapi dalam proses pembelajaran kita akan membatasi cakupan keberagaman murid pada 3 hal. Yang pertama tuh kesiapan belajar murid. Yang kedua minat, yang ketiga profil belajar. Gitu ya. Kesiapan belajar itu apa sih? Kesiapan belajar itu misalnya apakah anak ini sudah menguasai materi pelajaran sebelumnya atau belum? Gitu ya. Apakah anak-anak ini sudah sampai mana tahapan penguasaan literasi dan numerasinya? Gitu. Kalau saya akan lebih sering ngecek yang itu dulu. Tahap penguasaan kompetensi literasi dan numerasi. Karena 2 hal ini adalah 2 hal yang memungkinkan murid buat belajar apa aja termasuk belajar bahasa. Gitu ya. Kalau bahasa baru dicek kesiapannya, pemahamannya ngerti nggak ya? Dia udah tahu belum ya kosakata gitu. Nah, itu terkait juga dengan cakupan materi. Kalau minat ini adalah apa yang disukai murid-murid kita saat ini. Kalau ditanyain murid-murid yang sekarang disukai apa, mungkin ada yang suka bola gitu kan ya, yang buat cowok-cowok mungkin ada yang suka nonton drakor. Itu gurunya. Aku sih termasuk ya. Ada yang suka nonton drakor atau mungkin lebih suka ke musik, lebih suka ke teknologi, ada yang suka buat film misalnya ya, fotografi, macam-macam minat-minat murid ini. Ini juga bisa jadi salah satu akses belajar dan dukungan motivasi buat murid-murid. Gitu. Kita bisa menyesuaikan pembelajaran yang relevan juga berdasarkan minat murid. Yang terakhir, profil belajar. Profil belajar itu lebih gampangnya gini sih, lebih gampangnya diartikan sebagai gimana sih cara murid untuk belajar. Kalau misalnya pakai yang multiple intelligence itu bisa nggak? Ya bisa aja, tapi kita akan kerepotan sekali kalau harus membagi murid kepada kecerdasan yang segitu banyaknya gitu ya. Don't make it hard to yourself gitu, bikin aja yang mudah. Cara belajarnya misalnya apa? Dia lebih apakah anak ini lebih visual pembelajarannya, ataukah lebih auditori gitu kan ya, ataukah anak ini tuh kinestetis gitu. Tapi saya sendiri meyakini bahwa nggak ada satu orang yang hanya memiliki satu cara belajar. Gitu, biasanya keempat-empatnya itu dimiliki. Hanya seberapa dominannya gitu kan ya. Jadi di sini buat cara yang lebih memudahkan adalah memvariasikan keempat cara belajar tersebut dalam pembelajaran Bapak Ibu gitu ya, supaya semua anak terpenuhi kebutuhannya. Oke, next. Nah, tadi kan udah kalau lihat keberagamannya aja seperti apa yang kita lihat kategori keberagamannya. Sekarang kita melihat elemen yang berdiferensiasi. Kalau kita butuh membedakan kebutuhannya murid, kalau kita mau melayani murid sesuai dengan keberagamannya, kira-kira elemen apa aja yang bisa kita diferensiasikan dalam pembelajaran? Yang pertama, kita mendiferensiasi kontennya. Konten ini apa sih? Konten ini maksudnya adalah materi apa yang akan kita ajarkan, atau materi apa yang akan murid pelajari gitu ya. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada 2 cara dalam membuat konten pembelajaran yang berbeda. Pertama, menyesuaikan apa yang akan diajarkan atau apa yang akan dipelajari berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didiknya. Gitu ya.
Jadi gimana caranya supaya materi ini dipahami sesuai dengan tingkat pemahaman dan kesiapan muridnya. Yang kedua, menyesuaikan bagaimana konten, bagaimana materi-materi yang akan diajarkan ini dipelajari atau disampaikannya dengan cara seperti apa. Apakah pakai teks, apakah pakai lagu misalnya, atau apakah kita akan menggunakan video, gitu, menggunakan apa lagi, artikel, buku bacaan, gitu, buku teks, gitu, macam-macam ya. Ada cara penyampaiannya seperti apa. Ini elemen pertama yang kita diferensiasi. Yang kedua adalah proses. Proses ini artinya gimana kita memberikan kegiatan yang bermakna bagi murid terhadap konten yang tadi sudah kita sampaikan, gitu ya. Kontennya udah disampaikan, tapi gimana sih kita mengelaborate proses belajarnya supaya anak-anak ini bisa memahami informasi. Gimana cara dia memproses informasinya supaya jadi lebih paham. Ini ya. Jadi gimana kita menyebutnya sebagai kegiatan yang bermakna untuk memproses konten. Yang ketiga, produk. Produk ini tuh sebenarnya hasil akhir pembelajaran. Jadi kita nggak setiap saat dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu menghasilkan produk. Produk ini justru yang dihasilkan di akhir sekali, gitu ya. Ini adalah bentuk gimana anak-anak menunjukkan kemampuannya setelah tadi diproses berdiferensiasi konten dan proses, gitu ya. Jadi gimana mereka menunjukkan pemahamannya? Pemahaman itu ditunjukkan lewat sebuah produk gitu. Produk ini bisa berbeda satu dengan yang lain atau bisa juga sama kalau konten dan prosesnya sudah berdiferensiasi. Dan yang terakhir lingkungan. Ini jarang ya, tapi ini juga saya berikan informasi merupakan salah satu elemen yang berdiferensiasi. Ini tuh meliputi susunan kelas secara personal, sosial maupun fisik gitu. Karena lingkungan belajar ini juga harus disesuaikan ya dengan kesiapan peserta didik, dengan minatnya gitu kan ya. Profil belajarnya gimana supaya mereka juga memiliki motivasi untuk bisa belajar lebih baik lagi. Gitu, next. Ini prosesnya kalau dilihat dari kotak-kotakannya agak panjang gitu ya. Tapi gini, kalau ditanyain, Bu Susan, saya pernah ditanyain gini soalnya Mbak Mei sama guru gitu ya ketika lagi BIMTEK. Ini sebetulnya ada prioritas nggak sih dari perbedaan yang tadi itu, gitu, minat, minat bakat gitu ya, terus kesiapan sama satu lagi apa tadi, cara belajar. Ini kira-kira prioritasnya mana dulu sih yang didiferensiasi gitu ya? Buat memenuhi proses pembelajaran, paling enggak minimal guru itu bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi khusus untuk kesiapan belajar. Jadi kesiapan belajar ini adalah elemen berdiferensiasi ya yang pertama kali kita apa namanya dorong untuk lakukan di kelas gitu ya, keragaman kesiapan belajar ini. Karena kalau yang ini nggak difasilitasi, nanti ke yang lain-lainnya juga akan sulit gitu ya. Jadi ini duluan. Baru setelah itu Bapak Ibu mau melakukan diferensiasi berdasarkan minat atau cara belajar, monggo. Tapi pastikan kita sudah melakukan diferensiasi kesiapan belajar. Gitu. Nah, ini saya mau tunjukkan sebuah bagan. Bagan ini diadaptasi dari Oxford and Jones 2001 gitu ya. Ini ada di buku. Jadi saya dan beberapa tim waktu itu di Beskap gitu ya, di Pusat Kurikulum Perbukuan menulis naskah akademik pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu bisa download ya di kurikulum.kemdikbud ada naskah pembelajaran. Di situ ini bisa ditemui naskah ini, naskah pembelajaran berdiferensiasi. Ada juga model-model pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Ini bisa jadi salah satu referensi Bapak Ibu ya. Semoga bisa membantu. Nah, ini sudah saya sesuaikan karena waktu bikin naskah itu masih disesuaikan dengan kurikulum 2013. Sekarang kita ngomongnya kurikulum merdeka gitu ya. Jadi lebih kontekstual ke kurikulum merdeka. Ini alur implementasi kalau kita mau menerapkan. Hal yang paling penting, tips utama yang bisa dilakukan ketika kita mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan assessment awal pembelajaran. Melalui assessment ini kita bisa mengenali kebutuhan muridnya apa. Minatnya apa, sampai di mana sih kesiapan belajarnya, gitu ya. Ini yang penting dilakukan. Tanpa itu, Bapak Ibu nggak mungkin bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi.
Kalaupun ada, pasti drivennya bukan lagi murid, tapi kontennya gitu kan ya, produknya gitu, nggak menyasar kebutuhan muridnya secara langsung. Kita pengennya kan itu orientasi sama murid, berarti dikenali dulu lah muridnya seperti apa gitu ya. Nah, dari sini, dari asesmen awal pembelajaran, ada dua hal yang dilakukan. Pertama, mengidentifikasi kesiapan, minat, dan cara belajar murid, tapi juga menyesuaikan kurikulumnya. Kita kan punya CP ya sekarang ya, CP yang dilakukan dalam satu fase 2 tahun gitu, kita sesuaikan dari CP itu kita mau TP apa saja. Tentu disesuaikan dengan tadi hasil asesmen awal pembelajaran. Keluarlah di situ CP, TP, dan ATP-nya. Dari CP ATP, kesiapan belajar ini baru geser lagi ke prosesnya, pembelajaran. Makanya di situ ada kotak yang abu-abu pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa melakukan diferensiasi konten dan proses. Gitu ya. Diferensiasi konten dan proses ini adalah hal yang paling penting. Jangan ke produk dulu. Produk itu adalah hasil akhirnya. Instead, lakukanlah dulu diferensiasi konten. Khususan ada prioritas dulu nggak? Yang mana yang paling penting dilakukan? Konten dulu atau proses dulu? Kalau tadi Bapak Ibu mendengarkan penjelasan saya, yang paling utama prioritas dikerjakan dulu kontennya dulu Pak, Bu. Supaya anak-anak tuh dapat pemahaman awalnya. Gitu. Baru prosesnya, penguatannya gimana? Bu Yang terakhir baru Susan, produk. Yes? mohon izin waktunya 3 menit lagi. Ya, baik. I'll make it fast. Lalu dari sini kalau Bapak Ibu lihat ada panah ke bawah, assessment ini, assessment formatif, assessment summative gitu ya, itu along the way dilakukan evaluasinya. Evaluasi dari assessment formatif dan summative di garis merah itu nanti akan membawa Bapak Ibu kembali ke pemahaman tentang kurikulum. Jadi harus diapain ya? Dari proses ini ternyata anak-anak berhasil nih, berarti boleh go on, next. Next-nya apa? Kalau masih belum berarti oke, kita balik lagi. Gitu ya. Ini proses perjalanannya. Next slide please. Ini tadi kita ambil contoh aja, misalnya ini saya mau memberikan contoh, kita sudah melakukan identifikasi lewat asesmen awal. Dari asesmen awal tadi ditemui bahwa berdasarkan identifikasi belajar didapatkan 3 kelompok murid. Ini misalnya ya, Bapak Ibu bisa punya berapa kelompok aja sesuai dengan yang ditemui. Tapi ini contoh saya punya 3 level pemahaman, anak-anak yang sudah above level, on level, dan below level. Ini ya contohnya apa yang sudah saya lakukan di kelas. Next. Nah, ini dia contoh strategi yang berdiferensiasi. Kita lihat kelompok A, grup A adalah grup anak-anak yang sudah above level tahapannya. Grup B yang on level dan grup C yang below level. Gimana caranya kita menyampaikan materi? Kalau kita mau melakukan diferensiasi kontennya, buat grup A saya berikan artikel. Artikel itu lebih ke information report, yang kesulitannya agak lebih tinggi gitu ya. Sementara anak-anak yang di grup B, yang on level, mereka nonton interview. Padahal materinya sama nih, materinya sama ngomongin tentang gimana makanan sehat dari kacang-kacangan misalnya gitu ya, sama materinya. Tapi konten yang diberikannya berbeda. Dan buat anak-anak yang masih below level, saya akan memberikan materi berupa listening to news story. Ini lebih ke kayak story, gitu ya. Jadinya lebih mudah dipahami. Bapak Ibu lihat kontrasnya, kesulitannya. Story, news stories, interview, dan artikel, gitu ya. Ini semuanya menjelaskan materi yang sama, isinya sama, tapi bentuk materinya yang berbeda-beda. Dalam prosesnya gimana? Prosesnya untuk menguatkan materi yang dia dapat, anak-anak di grup A itu membuat pertanyaan-pertanyaan interview. Gitu ya. Anak-anak yang di grup B bikin respon to news report. Dia bikin respon. Oke, kamu setuju nggak? Teman-temannya setuju nggak? Aku setuju, kenapa? Temennya nggak setuju, kenapa? Gitu ya. Untuk yang grup C, mereka buat short news report. Bikin report pendek aja, summary. Itu ini adalah proses gimana mereka menguatkan pemahaman dari konten yang diberikan. Gitu ya. Baru yang di produk ini di akhir ketika mereka udah selesai pembelajaran mau dicek capaian, menggunakan juga bentuk yang berbeda.
ada yang create e-poster, ada yang bikin video klip, ada yang bikin role play. Bapak Ibu juga bisa lihat tingkat kesulitannya di sini ya, kesulitannya seperti apa. Bikin role play itu lebih mudah daripada bikin e-poster. E-poster itu juga mesti nulis poin-poin penting gitu kan ya. Gitu. Bikin video klip itu juga jauh lebih mudah ketimbang yang tadi create e-poster. Itu. Apakah produk ini harus berbeda untuk satu kelas? Nggak harus. Bapak Ibu yang kenal muridnya, Bapak Ibu yang kenal kebutuhannya, apa yang saya berikan di sini hanya contoh ilustrasi aja, gimana membedakan konten, proses, dan produk. Bukan satu-satunya cara yang terbaik, nggak ada yang paling benar, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya saat ini ya. Kita coba Bapak Ibu yang memahami keadaan kelasnya sendiri, kebutuhannya seperti apa. Ini hanya contoh ya. Gitu. Pas waktunya Mbak Mei? Siap. Ya. Oke, saya berhenti di sini. Nanti kita lanjutkan diskusinya aja langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susan. Menarik sekali. Akhirnya Bapak Ibu para pengajar bahasa semakin paham begitu ya tentang bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi khususnya ketika diimplementasikan untuk pembelajaran bahasa. Saya ingatkan Bapak Ibu ketika Anda merasa masih ada yang belum jelas atau mungkin ada yang menggelitik ingin ditanyakan gitu ya, silahkan menuliskan pertanyaan Anda di fitur Q&A dengan format nama, spasi instansi, dan tuliskan pertanyaan Anda. Pastikan pertanyaannya yang menarik ya, karena Sikil sudah menyiapkan hadiah bagi satu orang penanya terbaik. Dan jangan lupa untuk bisa mengisi link daftar hadir yang tautannya sudah kita share di kolom chat. Baik, sebelum kita masuk sesi Q&A, saya ingin kembali berbincang nih dengan Bu Susan, karena menarik sekali kalau kita bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kalau ditarik kesimpulan, berarti ini pembelajaran yang customized, sesuai dengan kebutuhan anak didiknya apa sih, begitu ya Bu Susan ya? Baik, kalau dibedakan Bu Susan, pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran individual, bedanya apa berarti? Oke, ini tadi udah sedikit saya jelaskan prinsipnya gitu ya, yang 3 level orientasi pada murid tadi. Kalau kita melakukan diferensiasi itu, kita nggak melakukan pendekatannya one on one, tetapi kita mengelompokkan. Itu makanya seringkali teman-teman di lapangan juga bilang, Bu, kelasku tuh muridnya 30 loh. Ini bikin pembelajaran diferensiasi gimana ya, anaknya tuh banyak gitu. Loh, repot gitu ya. Iya, repot gitu kan. Padahal faktanya pembelajaran diferensiasi itu nggak perlu pendekatan yang satu-satu. Gitu. Tapi dikelompokkan yang dengan apa tadi secara kita tahu paling enggak ada kelompok kebutuhan apa aja. Gitu. Sementara boleh yang dikasih tujuan contoh nggak sih? dan gini, misalnya satu waktu anak-anak tuh diminta untuk memahami teks, tujuannya ya, memahami teks bacaan dan menceritakan kembali. Nah, ini nih sesuai dengan CP ATP-nya gitu ya, TP ATP yang sudah ditentukan dari CP. Semua anak tujuan pembelajarannya sama, satu, itu tadi. Tetapi setiap anak tuh mungkin melakukannya nggak dengan cara yang sama. Itu tadi. Oke, aku memahami teksnya dengan cara nonton video. Aku memahami teksnya dengan cara membaca artikel. Aku memahami teks dengan cara mendengarkan orang cerita interview gitu, cerita gitu kan ya. Nah, ini. Padahal yang mau disasar sama. Oke, menceritakan kembali juga bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Ada yang nyeritain ya pakai summary, ada yang menceritakan kembali ya pakai tabel, compare and contrast gitu kan ya. Ada berbagai cara untuk menceritakan kembali sesuai dengan kesiapan belajar, sesuai dengan minatnya gitu ya. Kalau ada anak-anak yang lebih suka menceritakan kembali dengan presentasi karena dia lebih pede bicara, why not gitu. Sementara ada anak-anak yang lebih sukanya, aku mau ceritain kembalinya pakai poster deh Bu Susan, pakai gambar gitu, boleh nggak? Boleh aja. Gitu. Jadi artinya tujuan akhirnya sama, tapi mungkin prosesnya masing-masing tuh pasti beda gitu ya. Ya, itu yang membedakan dari personalisasi Mbak Mei. Personalisasi itu mungkin tujuan belajar satu anak dengan anak yang lain tuh nggak sama. Itulah makanya kita bilang personalize ya. Dari tujuannya aja udah beda, cara yang disampaikan juga one on one, satu-satu demi mencapai tujuannya masing-masing yang berbeda-beda. Itu sih.
Oke, Bu Susan. Bu Susan tadi juga sempat menyinggung nih ya barusan bahwa di kelas itu misalnya ada banyak anak. Ini harus dikelompokkan. Nah, bagaimana sih pengelompokan yang ideal yang tidak membuat kita bingung dan memudahkan kita, khususnya untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang terkadang juga masih menjadi kebingungan nih para guru gimana ngelompokinnya gitu ya. Kadang-kadang Yang juga paling ideal gimana? isusnya gini, Hmm. Bu, kalau dikelompokin anak-anaknya jadi ngerasa dong ya, dia ada di kelompok yang mana gitu kan ya. Oke, jadi ini nih gengku sama kelompok yang seperti Iya, ini. Oh, ini gimana ya gitu. dibedain gitu ya. Betul. Kadang psikisnya anak bisa pengaruh juga. Nah, itu kadang-kadang juga kalau kita tidak menyikapi itu dengan satu pemahaman yang baik pada anak-anak Mm-mm. tuh akan end up dengan itu. Dismotivasi gitu kan jadinya ya, discourage anak-anak gitu. Tapi kita tuh mesti memahami bahwa eh, kelas yang berdiferensiasi ini dimulai juga dari iklim pembelajaran di kelas yang kayak apa gitu Oke. ya. Kita mesti memastikan bahwa kalau kita itu di kelas itu kita punya cara komunikasi yang dialogis, kita Mm-mm. tuh juga memastikan bahwa semua anak itu punya kesempatan yang sama gitu kan ya. Gitu. Perbedaan-perbedaan ini sebetulnya perbedaan cukup diketahui sama guru ya, somehow gitu kan. Kita tahu bahwa oke, dari hasil analisis asesmen awal ini aku dapat kelompok A, B, C. Ya udah kita tahu itu. Itu dalam aktivitas kita bisa mengelompokkan mereka dalam satu kelompok yang sama kalau memang lagi pengen intensif banget. Mm-mm. Tapi justru pengelompokan ini tuh tadi yang aku bilang harusnya bisa lebih cair. Kenapa? Karena diferensiasi ini sebenarnya jadi kekayaan belajarnya Mbak Mei. Hmm. Ya kan? Ada anak yang butuh dibantu, ada anak yang sudah above level. Loh kenapa ini nggak jadi peer tutor gitu buat temennya? Mm-mm. Gitu kan? Dikelompokkanlah di kelompok yang sama. Ada anak-anak yang bisa presentasi, ada anak-anak yang sukanya riset, ada anak-anak yang sukanya mendesain gitu ya. Mm-mm. Ada anak-anak yang pinter banget misalnya mengatur teman-temannya, memanage kelompok gitu. Loh, kenapa mereka harus dipisah-pisahkan? Bikin kelompok. Meskipun kesiapan belajarnya beda gitu. Tapi di situ satu sama lain jadi bisa melengkapi. Gitu kan ya? Oke, jadi artinya satu kelompok ini levelnya anak dibuat beda-beda begitu? Ya, sesuai kebutuhan kita mau fokus ngapain. Kalau Oke. misalnya kita pengen menyampaikan materi dan Mm-mm. konsep kepada anak-anak yang misalnya butuh dibantu, yang below Mm-mm. level, ya kelompokkan mereka dengan teman-teman yang memang below level dan kita dapat melakukan uh, pengayaan intensif gitu ya dalam kelompok itu. Tapi ada kalanya kalau kebutuhan yang mereka harus bisa distimulasi dan bisa Mm-mm. berkembang dalam kelompok yang lebih, bisa saling menguatkan, variasikan kelompoknya. Oke, Gitu sih. yes. Jadi artinya sesuaikan dengan kebutuhan yang kita mau dulu. Oh, kalau kita mau kebutuhan yang seperti ini, berarti saya mengelompokkan anak didik saya seperti itu nih. Kalau misalnya maunya yang lain, oke, beda lagi. Jadi tergantung kebutuhan mana yang mau kita tuju, begitu ya, Betul, betul, Susan? Oke, betul. jadi nggak selalu dalam satu kelompok itu mulu, nggak selalu ya. Nah, iya, Hmm. benar. Akhirnya pun ketika kelompoknya itu mulu, anak didiknya jadi bingung kok aku satu kelompok sama ini terus ya, gitu ya. Ya, dan itu kan jadinya nggak memberikan apa namanya, nggak memberikan kesempatan buat mengalami pengalaman belajar yang kaya ya Mbak ya jadinya ya, gitu kan. Betul, baik. Terima kasih. Istimewa sekali Bu Susan. Akhirnya nanti bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan di kelas bisa tinggal diimplementasikan aja. Udah dapat tipsnya hari ini. Bu Susan, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini artinya apa saja sih keterampilan yang harus dimiliki nih oleh seorang guru, khususnya pengajar bahasa, Bu Susan? Oke, nah ini kalau bicara soal pembelajaran berdiferensiasi Mm-mm. tentu disupport oleh kompetensi guru yang udah mumpuni gitu ya. Mm-mm. Apa sih keterampilan apa aja gini? Sebenarnya kita lihat dulu perannya. Dalam pembelajaran diferensiasi itu guru berperan yang pertama sebagai motivator belajar, Mbak Mei. Hmm. Motivator belajar itu gimana kita punya kemampuan buat motivasi internal muridnya gitu ya, Mm-mm. supaya lebih mau belajar, tahu bahwa oke, ini nih kita tuh bertumbuh bersama ya. Mindset growth-nya gimana, penyadarannya sama anak-anak itu sih. Mm-mm. Mana anak-anak punya pengalaman berhasil dan diapresiasi. Itu tuh penting banget buat seorang guru buat jadi motivator di kelas berdiferensiasi. Yang kedua, peran guru sebagai desainer pembelajaran. Itu tadi
ini nih kan kita kalau ngomongin diferensiasi, kita tuh tahu we intentionally differentiate the student based on the goals gitu kan, based on the needs. Ini tuh intentionally desain yang kita memang bener-bener rancang, yang kita betul-betul maksudkan untuk bisa mengembangkan kebutuhan murid satu sama lain yang pasti beda gitu kan ya, gitu. Makanya kemampuan buat mendesain pembelajaran ini juga penting. Kapan ya diferensiasi kontennya, pakai strategi apa ya, gitu. Nanti kalau gini lalu asesmennya harus apa ya, gitu. Saya ngecek mereka berapa kali ya, kalau gimana saya tahu mereka udah mencapai tujuan atau belum gitu kan ya. Terus mau pakai media apa aja, nah itu desainer. Yang ketiga, fasilitator. Gimana guru jadi fasilitator belajar. Karena untuk pembelajaran berdiferensiasi, kita nggak mungkin lagi pakai cara lama, Mbak Mei. Iya, benar. Kita nggak mungkin lagi jadi pusat segala informasi, pusat segala aktivitas di kelas gitu ya, yang anak-anak cuma di spoon feed, kita kasih ceramah gitu ya, terus berbeda-beda kerjaannya gitu, nggak mungkin. Itu justru di sini dibutuhkan keahlian guru buat bisa memfasilitasi kelas. Jadi fasilitator aja, kita di situ nemenin, nah aku ada di sini ya. Apakah instruksi untuk kelompok A sudah jelas? Apakah instruksi buat kelompok B dan C sudah jelas? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan, aku bantu dulu menjawab. Gitu. Kelompok A sudah selesai, kelompok A bisa bantu teman di kelompok yang B misalnya. Sementara aku akan intensif dengan anak-anak yang lebih membutuhkan bimbingan khusus misalnya, gitu ya. Iya, iya, iya. Itu sih kemampuan. Jadi benar-benar bertransformasi ya daripada yang dulu ya. Benar nggak sih, Bu Susan? Tapi aku yakin ini bukan hal yang nggak mungkin, Mbak. Karena aku lihat sekarang guru-guru pun juga sudah lebih banyak yang inovatif, kreatif gitu ya. Strategi-strategi pembelajaran itu juga udah sangat banyak. Kalau lihat video-video kayak tadi aja, video yang kita lihat di depan ya, tentang pembelajaran yang discovering learning gitu kan. Betul. Itu juga udah satu hal yang guru sudah kuasai gitu. Gitu sih. Bukan nggak mungkin, kadang kita nggak sadar sih, Mbak. Iya. Kita nggak menyadari, bukan nggak memahami, kita nggak menyadari bahwa saat ini saya sedang mengambil peran sebagai fasilitator. Saat di sini saya lagi mengambil peran sebagai motivator gitu sih. Oke, sebenarnya banyak guru sudah melakukan itu. Sudah gitu melakukan ya? tapi nggak disadari. Nggak Bahkan sadar. diferensiasi sendiri mungkin udah dilakukan tetapi nggak disadari karena nggak intentionally dilakukan sebagai diferensiasi. Iya, mungkin karena sekarang sudah ada istilah-istilahnya, akhirnya berarti. Nah, jadi baru ya, gitu kan. Udah nih selama ini Bu Susan aku udah pernah ngerjain yang kayak gini, gitu sih. Jadi ada 3 kata kunci ya, guru sebagai seorang motivator, desainer pembelajaran, dan juga sebagai fasilitator. Nah, itu tuh ya. Tinggal Bapak Ibu cek and recheck, saya udah ngelakuin belum ya? Saya sudah optimal belum ya melakukan itu semua gitu ya. Baik, satu lagi Bu Susan yang tidak kalah menarik nih. Setelah kita sudah bahas cukup panjang kali lebar gitu ya tentang pembelajaran berdiferensiasi, ada nggak sih tantangan tersendiri ketika kita melakukan ini semua gitu? Pasti ada dong. Kalau ngobrol tantangan, kan selama ini aku di kampus Guru Cikal tuh nemenin guru-guru belajar ya. Jadi sering banget ketemu guru di pelatihan gitu. Dalam kadang-kadang suka DM-an, kita punya yang namanya Jumat curhat gitu ya. Oh ya? Guru-guru curhat cerita Tumpahan gimana curahan hati gitu ya. Curahan hati gitu, tantangan. Teman-teman bisa ikutan ya, cek di Instagram Kampus Guru, ikuti Jumat curhat gitu. Oke. Tantangan apa? Tantangannya adalah ini. Pertama, kadang-kadang guru masih terikat pada fasilitas. Bu, aku tuh kadang-kadang nggak punya fasilitas. Aku tuh banyak guru yang merasa bahwa nggak bisa melakukan pembelajaran diferensiasi karena nggak punya fasilitas. Padahal pembelajaran berdiferensiasi itu nggak ada hubungannya dengan fasilitas apa yang kita punya. Gitu. Ini berhubungan dengan sebenarnya seberapa kenal kita pada murid kita. Gitu. Kalau kita udah kenal pada murid kita seperti apa, strategi-strategi itu akan bisa dilakukan lepas dari kita punya fasilitas apa enggak gitu loh. Ini bukan tentang menggunakan, ini bukan tentang menggunakan secanggih apa teknologi supaya bisa membuat murid berdiferensiasi, bukan itu masalahnya. Itu sih ya. Kadang-kadang kita masih kepentoknya sama, Bu, nggak punya fasilitas gitu, padahal bukan itu. Gitu. Yang kedua, lagi tentang ini, tentang seberapa aku tuh kayaknya
masih masih nggak bisa melakukan ini, asesmen awal pembelajaran. Itu yang tantangan sih. Karena kita selama ini nggak biasa melakukan itu, Mbak Mei, bener nggak? Oke, asesmen ya. Assessment itu kita taunya bahwa assessment itu formatif dan summative. Mm-mm. Kadang-kadang formatif sendiri ini masih dipahami sebagai sebuah high stake, high stake assessment gitu, yang nilainya juga nanti dibuat menjadi dasar untuk kelulusan, gitu kan, ketercapaian gitu, kelulusan sih lebih tepatnya gitu. Nah itu sih bahwa kita nggak kenal, kurang kurang apa ya, kurang terekspos gitu ya, kurang terbiasa dengan adanya asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik. Diagnostik. Oke. Heeh. Itu sih sebenarnya tantangannya di situ. Kalau kita sudah terbiasa melakukan itu, kita akan lebih memahami murid, kita akan lebih bisa melihat kira-kira kebutuhannya apa dan menyesuaikan, melakukan adaptasi-adaptasi terhadap pembelajaran gitu sih. Oke. Kayaknya itu tantangan Baik, Bu terbesarnya, Mbak. Susan. Ya, artinya kita pasti bisa kalau sudah terbiasa begitu ya, dan akan lancar pasti mengikuti. Baik, Bu Setuju. Susan, ini kita akan geser ke sesi Q&A. Ada banyak sekali pertanyaan, baik melalui Zoom maupun yang sudah kita kumpulkan melalui kuesioner survei. Dan ini kita sudah memfilter pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya sudah mewakili Bapak Ibu pengajar bahasa. Yang pertama, ini dari Ibu Rina Kristantri, SMKN 2 Wonosobo. Bu Susan, misal sudah dikelompokkan, sementara elemen yang dipakai hanya berbicara, namun siswa minatnya di elemen membaca. Nah, apakah tidak apa-apa memberikan materi yang tidak sesuai dengan elemen? Untuk mensiasatinya gimana nih? Apa diberikan langsung pilihan atau boleh bebas? Silahkan Bu Susan, bagaimana tanggapannya? Oke. Kalau bicara tentang elemen, elemen itu adalah kebutuhan belajar yang sudah ditentukan oleh kurikulum, gitu kan ya. Jadi ada elemen berbicara, ada elemen apa tadi menyimak, gitu kan ya. Membaca. Ada tiga elemen kalau kita lihat di CP di kurikulum ya, di kurikulum bahasa Inggris kita lihat ada beberapa elemen. Tentu elemen itu tuh nggak bisa digantikan dengan yang lain gitu kan. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini bukan berarti memberikan kebebasan sebebas-bebasnya buat murid memilih, oke aku nggak suka yang berbicara, jadi aku menyimak aja deh gitu. Enggak juga, karena pada dasarnya elemen ini, semua elemen ini harus dikembangkan gitu kan ya. Mungkin strateginya adalah gini sih, itu tadi dengan apa namanya, memahami sebenarnya minatnya anak ini apa. Kalau kita lihat kayaknya di berbicara kok sulit sekali ya. Kita udah tahu kesiapan belajarnya seperti apa, tambahkan sedikit diferensiasinya dengan minat. Kenapa? Minat ini bisa jadi alat dorong buat pembelajaran murid supaya mereka tuh lebih relevan, supaya pembelajaran lebih relevan dan lebih bermakna buat murid, gitu ya. Kalau saya sendiri misalnya saya ini orang bahasa gitu kan ya, disuruh belajar dengan tema tentang mesin gitu ya, saya juga nggak akan Ya, paham. tertarik gitu ya. Itu kan itu bukan minat saya nggak tertarik gitu. Tujuannya itu tetap sama, tapi mungkin bisa dikasih konten-konten yang berbeda gitu, sesuai dengan minatnya. Ada yang minatnya misalnya lagi seneng nonton Harry Potter gitu kan ya. Oke, kamu bisa cerita apa dari itu? Dari Harry Potter. Kamu menceritakan secara kronologis, berbicara secara kronologis, menggunakan film favorit kamu misalnya, gitu, atau menggunakan buku favorit kamu, menggunakan lagu favorit kamu, apa yang bisa kamu dapat dari situ misalnya, itu sih. Itu elemennya tidak dirubah, tapi mungkin strateginya bisa ditambahkan dengan diferensiasi di minat. Gitu sih, Bu. Oke, Ini iya. mungkin semoga menjawab pertanyaannya ya, Ibu. Bu Rina tadi ya, Bu semoga Rina sudah dari terjawab. Wonosobo. Jadi tinggal strateginya diotak-atik, disesuaikan dengan minatnya siswa apa gitu ya, biar mereka juga asyik dan tertarik untuk belajar. Oke, yang kedua ini dari Bapak Muhammad Gunarso, SMP Negeri 4 Sandai Ketapang, Kalimantan Barat. Pertanyaannya bagaimana nih cara guru mengidentifikasi kesiapan belajar siswa dan menindaklanjuti hasilnya ke dalam pembelajaran. Gimana Bu Susan? Identifikasi, silakan. Ini identifikasi ini berarti salah satu proses yang kita lakukan sebagai bentuk asesmen awal ya Pak. Itu. Gini, kalau melihat kesiapan siswa, sebetulnya kita bisa lakukan dengan cara memberikan tes gitu ya. Dites dulu. Tesnya apa? Misalnya tesnya tes juga harus ada komposisinya. Kalau di awal tahun, misalnya anak mau masuk kelas 10 gitu ya,
kita bisa memberikan komposisi assessment tertulis yang diambil materinya dari pembelajaran di tahun sebelumnya, juga ditambah dengan materi-materi yang akan dipelajari. Gitu. Jadi gabungkan antara kompetensi atau materi yang sudah dipelajari dan yang akan dipelajari. Diberikan dulu situ, kira-kira gimana ya anak-anak udah sampai mana. Nggak perlu dikasih pembekalan, nggak perlu dikasih persiapan dulu, karena kita benar-benar ingin melihat realnya keadaannya seperti apa gitu kan ya Pak. Jadi berikanlah tanpa persiapan apapun, itu tadi asesmen yang diambil dari materi yang sudah dipelajari di tahun sebelumnya dan apa yang akan dipelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat melalui aktivitas. Jadi kita melakukan observasi. Jadi asesmen ini dilakukannya dengan berbagai cara ya. Tadi dengan tes tertulis misalnya, dengan observasi. Misalnya anaknya diajakin, oke, kita akan main tebak-tebakan lagu gitu ya. Terus anak-anak diminta buat menjelaskan ini lagunya tentang apa gitu kan. Nah, dari situ kita bisa lihat nih anak-anak kira-kira kemampuan bicaranya seperti apa, kemampuan menyimaknya seperti apa gitu ya. Gitu. Satu lagi bisa juga ditanyai. Kesiapan belajar ini bukan hanya soal kesiapan kognitif, tapi juga kesiapan non-kognitif. Jadi bisa ditanyain, nak, kira-kira kamu tuh kalau belajar sukanya yang kayak gimana sih? Metode belajar yang kamu sukai? Kalau kamu bisa belajar dengan baik itu, kira-kira kamu pakai cara apa ya? Kamu senangnya apa? Oh, aku senangnya kalau kita tuh observasi ke lapangan, Pak, field trip misalnya. Gitu kan? Anaknya cerita lagi, misalnya aku senangnya kalau akunya dikasih video dan banyak gambar, misalnya gitu kan ya. Ya itu salah satu cara yang bisa membantu guru buat mengidentifikasi kebutuhan dan kesiapan muridnya seperti apa. Itu sih, Pak. Oke, banyak cara sebenarnya ya. Tinggal bagaimana kita memilih mau pakai cara yang mana yang paling ampuh untuk identifikasi kemampuan siswa kita. Betul. Baik. Dan tentu kalau tadi pertanyaannya analisisnya gimana, analisisnya kalau kita melakukan satu cara aja mungkin jadi nggak komplit ya. Tapi kan dengan berbagai cara ini kita jadi punya penguatannya. Oh, hasilnya gini melalui tertulis, dan ini juga saya lihat waktu observasi ternyata betul loh. Gitu. Anak ini memang kemampuan berbicaranya udah cukup baik misalnya. Gitu sih, ini melengkapi analisis hasil identifikasi. Oke, baik. Terima kasih Bu Susan. Kita akan lanjut Bu Susan. Ini pertanyaan yang ketiga yang kita dapatkan dari kuesioner survei yang sempat kita lakukan sebelum acara ini dari Bu Nina Kartini, SMP Madania. Apakah dalam pembelajaran terdiferensiasi, guru juga perlu menyiapkan rubrik yang berbeda nih untuk menilai siswa? Ini pertanyaannya bagus banget. Iya, adakah kiat untuk melakukan penilaian dalam pembelajaran yang terdiferensiasi dan menyiapkan rubriknya? Nah, ini juga ditunggu-tunggu nih jawabannya oleh banyak guru yang lain. Silakan. Ini udah sedikit advance gitu, karena ngobrolnya udah sampai ke teknis yang rubrik gitu. Tapi ini juga menurut aku pertanyaan yang bagus supaya kita juga saling bisa paham gitu dalam ranah teknisnya seperti apa. Gini, kalau tadi saya bilang pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang intentionally design, demikian pula dengan asesmennya. Justru kalau kita mau sebuah pembelajaran yang konsisten, yang terarah, yang achievable gitu ya, tentu asesmennya harus dirancang duluan, Bu. Jadi habis tahu tujuan, yang dirancang duluan tuh asesmennya. Apa ya indikatornya supaya aku tahu anak ini nih mencapai tujuan belajarnya. Gitu. Indikator-indikator dulu itu yang ditemukan. Indikator ini yang akan membantu kita membuat rubriknya, Bu. Jadi sebetulnya rubriknya satu aja. Karena tujuan pembelajarannya kan tadi kita bilang satu ya, meskipun caranya beda. Mungkin nanti dikasih tahu aja dengan cara apa, dengan cara A, B, C gitu kan ya. Tapi A, B, C itu nggak mengurangi kualitasnya. Gitu. Jadi ketika kita udah tahu dari tujuan, kita tahu gimana indikatornya, kita mengukur anak ini sudah berhasil mencapai tujuan atau belum. Nah, dari indikator-indikator ini kemudian kita kembangkan rubriknya. Gitu ya. Ini kayaknya butuh 1 hari training nih Mbak kalau ngomongin soal bikin rubrik ya. Ini aku satu episode lagi. Ini butuh 1 episode lagi bikin rubrik kayaknya. Nah, baru dibikin rubriknya kategori A, B, C gimana. Lalu rubrik ini yang kita pakai along the way dari awal hingga akhir. Gitu ya. Jadi di akhir nih kita udah sama rubriknya ini 1 gitu. Tapi mungkin sepanjang perjalanan kita nggak akan ngukur semuanya dalam 1 waktu kan ya.
Yes. gitu. Jadi mungkin yang pertama, indikator pertama dulu diukur di pertemuan pertama misalnya. Bener nggak? Dia udah mencapai yang mana? Oh, waktu formatifnya dia masih baru di kategori B. Gitu. Ntar along the way di pertemuan kedua kita ngecek indikator 1 dan 2. Oh, di sini indikator satunya yang kemarin masih B sekarang udah A nih. Gitu. Sampai akhir ternyata dia tercapai semua tujuannya misalnya kayak gitu. Gitu sih, Bu, kurang Oke. lebihnya. Jadi satu Iya. aja rubriknya dipakai dari awal hingga akhir, itu justru yang bikin kita tuh konsisten pada track yang mau diukur apa. Nah, akhirnya sudah jelas juga ya. Semoga sudah terjawab, Bu Nina. Kita akan lanjut, Bu Susan. Masih ada Ya, dua semoga lagi. menjawab ya Bu Nina ya. Pasti dong. Kemudian Budian dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, Bu Susan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kesuksesan atau keefektifan pembelajaran terdiferensiasi yang sudah dilakukan? Cara Oke. mengukurnya gimana? Parameternya gimana? Bu Nah, Susan? ini sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaannya Ibu yang sebelum Bu Nina ya. Dari pertanyaan Bu Nina. Ini tuh ada kelanjutannya sih. Sebetulnya kalau ditanyain gimana indikator apa, kita tuh mengukur ini dengan serangkaian rigorous assessment and thorough assessment gitu ya, kita ngomongnya gitu. Yang memang sangat teliti, sangat didesain khusus gitu, sophisticated, teliti pasti gitu. Ini sih tadi gimana caranya lihat keberhasilannya itu di rubriknya udah sampai mana? Tercapai nggak dengan rubrik? Itu yang kalau kita mau pakai data kuantitatif ya, pakai data kuantitatif itu datanya dari situ. Kalau mau lihat data kualitatif, gimana pembelajaran kita itu berdampak apa enggak, tercapai apa enggak, kita lihat apakah muridnya tuh sudah terlibat atau enggak. Biasanya kalau muridnya terlibat, paling enggak dia akan bisa naik progressing gitu ya, proses pembelajaran. Kalau nggak terlibat, muridnya diem aja, nggak melakukan apa-apa, dari strategi pembelajaran yang dilakukan juga muridnya nggak terlibat, itu ya gimana mau muridnya bisa mencapai tujuan gitu ya. Dari yang kualitatif dan kuantitatif sih ukurannya. Gitu Bu, ini sebenarnya sudah terjawab tadi dari yang pertanyaannya Bu Dina juga ya Bu, semoga semakin kaya aja. Oke, baik. Satu lagi, Bu Susan, sebelum kita akan closing hari ini sudah hampir jam 4 ya, nggak kerasa. Rasanya Ngerasa ya, pertanyaannya bagus-bagus lagi Mbak. rasanya pengen nambah satu episode nih bareng Bu Susan ya. Ibu Susan dari Bapak Mahiang SMKN 2 Bulik nih. Apakah metode diferensiasi ini bisa digabungkan dengan metode pembelajaran lain yang sudah ada? Bisa atau enggak, Bu Susan? Jawabannya bisa apa enggak? Bisa banget. Bisa banget. Bisa. Ada yang perlu di-highlight juga gitu nggak sih? Ada yang perlu dipersiapkan? Gini, sebetulnya kan kalau kita ngomongin diferensiasi itu kan elemennya yang kita bedakan. Gitu kan? Setiap pembelajaran itu pasti ada materi yang disampaikan. Gitu. Nah, ini mau dia tuh dalam bentuk discovery, mau dalam bentuk inquiry learning, mau dalam bentuk project based, problem based gitu kan. Tapi sebetulnya si materinya ini akan ada, kontennya ada. Itu jadi konten ini yang berdiferensiasi. Lalu dalam setiap pembelajaran itu apapun pendekatannya, apapun metodenya itu pasti ada prosesnya kan. Itu. Nah, proses ini juga yang berdiferensiasi. Itu caranya kayak gimana ya? Dibedainnya seperti apa ya? Gitu. Jadi ini match banget masuk kemana-mana, fleksibel ya. Jadi si konten, proses, dan produk ini bisa masuk di semua metode pembelajaran sih. Oke. Bisa dikolaborasikan dengan semuanya. Begitu ya Bu Susan? Nah, apalagi kalau dikolaborasikan antar mata pelajaran misalnya, itu bisa lagi nggak? Bisa banget. Oke, tinggal bagaimana guru-guru kita ini bisa kreatif ya. Baik Bu Susan, terakhir sebelum kita closing hari ini, boleh dong kasih satu closing statement sekaligus juga motivasi buat semua yang sudah bergabung ya, supaya tetap semangat untuk bisa implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Silahkan Bu Susan. Oke. Kalau dibilang memberikan kata terakhir tuh suka bingung. Tapi gini, kalau kita mau pembelajaran yang berorientasi pada murid, tentu yang perlu kita awali adalah inisiasinya itu dilakukan dengan cara melakukan asesmen awal pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini nggak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tuh tidak memahami murid.
Pahami murid Anda, kenali murid Anda dengan baik, baru lakukan adaptasinya sesuai dengan kebutuhan murid-murid Anda. Gitu sih kayaknya ya Mbak ya. Baik, terima kasih Bu Susan. 1 jam merasa kurang gitu ya, pengen nambah lagi sama Bu Susan. Terima kasih atas sharingnya hari ini, sangat Sama-sama, bermanfaat senang banget. untuk Bapak Ibu para pengajar bahasa, baik yang join di Zoom maupun bergabung melalui YouTube. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi ya, Bu Susan ya. Dengan senang hati. Mohon maaf juga kalau ada yang kurang berkenan dalam penyampaian sore ini ya, Bapak Ibu, Mbak Mei. Semuanya luar biasa. Bu Susan, terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Semoga nanti lain waktu kita bisa request Bu Susan nambah 1 episode gitu ya. Dengan senang hati. Baik, terima kasih Bu Susan. Nah, saya Terima ingatkan kasih. untuk Bapak Ibu para pengajar bahasa yang sudah bergabung, jangan lupa untuk bisa mengisi daftar hadir yang mana tautannya sudah kita share ada di kolom chat ya. Dan perlu kami informasikan bahwa hari ini juga Sikil akan memberikan hadiah untuk 1 orang penanya terbaik, baik yang sudah bertanya melalui Zoom maupun kuesioner survei sebelum acara ini berlangsung. Dan perlu diingat bahwa semua program Sikil termasuk biaya pengiriman hadiah tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi berhati-hatilah atas segala pihak yang mengatasnamakan Sikil. Kemudian Bapak Ibu, hari ini adalah episode ketiga nih dalam serial Merdeka Belajar dalam pembelajaran bahasa. Akan ada 3 episode lagi sampai dengan bulan November nanti. Jadi pastikan update di semua sosial media dari Sikil, baik Facebook, Instagram, YouTube maupun lain sebagainya untuk memantau kira-kira episode kemudian apa lagi ya, episode minggu depan ada apa lagi ya. Dan tentunya di minggu depan, di hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memaksimalkan hasil belajar siswa dengan kedua jenis asesmen nih ya, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif bersama dengan Bapak Calvin Sandabunga. Ada pepatah bijak mengatakan Bapak Ibu bahwa orang hebat bisa melahirkan karya-karya bermutu, tapi seorang guru yang hebat bisa melahirkan ribuan orang yang bermutu dan juga luar biasa dan juga hebat tentunya. Baik, terima kasih. Tidak terasa kita sudah berada di jam 4 lebih ya. Saya Meyadina Tobing selaku Puara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Sikil Podcast Live episode berikutnya. Selamat sore. Terima kasih Bu Susan, terima kasih semuanya.